Puji Tuhan, shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang menjaga harta rohani yang berharga. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kitab 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Katakan amin. Bapak Ibu, surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kenapa ditulis 2 Korintus? Ini adalah surat yang kedua. Tentunya ada 1 Korintus, baru ada yang kedua 2 Korintus. Nah, pasal yang keempat ini Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia sedang memberikan kekuatan, dia sedang memberikan penerangan secara rohani. Kalau dari ayat-ayat yang pertama, dia berbicara bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Jadi kalau ayat 1, 2 Korintus 4 ayat 1 seterusnya, bahwa hidup ini, pelayanan ini adalah anugerah. Anugerah atau kepercayaan Tuhan. Nah, kalau dia berbicara harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, Paulus sadar diri, tahu diri, tidak lupa diri, kenal diri. Artinya gini, saya ini cuma tanah liat. Bukankah kita semua dibuat manusia berasal dari tanah liat? Dari tanah, dari debu tanah ya. Nah, secara fisik ini kita akan kembali kepada debu tanah. Jadi, tetapi roh kita akan kembali kepada Tuhan jika saatnya sudah selesai. Nah, Paulus menyadari kalau ada kuasa yang menyertai dia, ada mujizat, ada tanda heran dalam banyak pelayanannya dia. Dia bilang itu harta rohani. Harta rohani yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Pada ayat yang ke-7, 8, 9, Paulus menceritakan bagaimana perjuangan dia. Dia dihimpit, dia dihempaskan. Betapa berat perjuangan hidupnya dia. Saudara, kata dihimpit ini seperti dikepung seperti dalam peperangan, sudah terkepung oleh musuh, dihimpit, habis akal, jadi nggak tahu berbuat apa, bingung, bimbang, habis akal. Itu ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ini yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Paulus bilang kami tidak tawar hati, kami tidak menyerah. Nah, kita melihat konteks kita sedang berbicara tentang harta rohani. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan, apa yang harus kita jaga sebagai orang percaya. Yang pertama, menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Pada saat Tuhan menciptakan hewan-hewan, Tuhan hanya bicara. Jadilah.
Tetapi kita manusia adalah ciptaan yang paling istimewa atau paling spesial karena Tuhan membentuk kita dengan tangannya sendiri. Dia bentuk, dia desain, dia arsitek, dia yang membuat detailnya kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, saudara, tanah yang dibentuk ini tidak akan ada kehidupan jika Tuhan tidak mengembuskan, jika Tuhan tidak memberikan kehidupan. Seberapa kita mendandani hidup kita dengan baik, kalau Tuhan ambil rohnya dari kita, kita akan jadi tanah lagi. Itu sebabnya Paulus kenal diri, tahu diri. Harta yang kami punya itu berasal dari Tuhan. Kapan saja, sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Kalau Tuhan ambil rohnya dari kita, tidak artinya kita. Halo, itu ditulis di dalam Alkitab. Nah, karena dosa, hidup kita ini secara jasmani ada batasnya. Seberapa kita berusaha mempertahankan, memperpanjang hidup kita, semua ada batasannya. Nah, apa yang harus kita jaga? Hidup yang Tuhan beri. Kalau kita bilang hidup, dua garis besar, hidup jasmani, tubuh fisik kita, dan hidup rohani. Kalau berbicara dari Alkitab, tubuh fisik kita ini, Tuhan berbicara, bukankah tubuhmu adalah bait Tuhan? Bukankah tubuhmu adalah rumah Tuhan, bait atau rumah Tuhan? Atau rumah Roh Kudus? Apakah Tuhan tinggal di bangunan fisik ini? Ini adalah gereja, ini bait secara fisik, bangunan fisik. Apakah Tuhan tinggal di bangunan fisik ini? Di saat umat Tuhan hadir dan berdoa memuji Tuhan, menyembah, Tuhan hadir. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, di gereja ini. Tetapi lebih jauh lagi Tuhan itu tinggal di kita, adalah bait Tuhan. Amin. Tubuhmu adalah rumah Tuhan, bait Tuhan. Jaga, jangan dikotori, jangan dirusain. Halo, amin. Boleh dong korek kiri kananmu, bilang tubuhmu adalah rumah Tuhan. Amin. Bukan rumah hantu. Puji Tuhan. Tuhan bilang, jagalah tubuhmu. Jangan kita rusakkan dengan alkohol, jangan kita rusakkan dengan narkoba, jangan kita rusakkan dengan rokok. Ayo kita berusaha menjaga. Saya gembala Bapak Ibu, kalau saya nggak sampaikan, saya akan berdosa sama Tuhan. Tapi kita harus menjaga. Kalau kita sudah menjaga tubuh fisik kita, ya pada waktu istirahat, istirahat dong. Pada waktu bekerja, ya bekerja. Jangan nggak diberikan waktu istirahat. Tuhan aja mengajarkan bahwa 6 hari lamanya Dia menciptakan langit dan bumi. Hari yang ke-7 adalah hari perhentian, atau hari sabatnya Tuhan, atau hari kita beristirahat, hari untuk kita beribadah, berdoa kepada Tuhan. Ada waktu istirahat. Nah, salah satu yang Tuhan mau kita jaga, harta yang Tuhan beri ini adalah kita menjaga tubuh kita.
Amin. Jaga. Makan yang teratur. Kalau kita sudah berusaha menjaga, ya memang kan pada saatnya juga kita, namanya tubuh alamiah kita ini ada batas waktunya. Saudara kalau punya kendaraan yang sudah lama, paling ada part-partnya yang harus diganti, baik motor, mobil. Kalau mobil gereja yang biru itu sudah berapa yang diganti di bengkel ya? Kampas kopleng, kampas rem, dan lain sebagainya. Karena memang sudah lama, sudah 24 tahun, bayangkan. Nah, tubuh alamiah kita ada batas waktu. Itu sebabnya seberapa panjang Tuhan kasih kita harus berusaha menjaga, merawat. Kalau memang kita sudah berusaha dan lain-lain itu sudah bagiannya Tuhan. Tapi Tuhan mau kita menjaga tubuh kita karena Tuhan bilang tubuhmu adalah rumah Tuhan. Jangan membinasakan. Siapa yang membinasakan tubuh kita atau baitnya Tuhan, dia akan dibinasakan Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi jangan berpikir untuk merusak diri. Karena ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat, jangan rusak tubuhmu. Atau jangan akhiri hidupmu, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Biar Tuhan yang berkehendak kapan waktunya. Nah, jangan merusak, jangan mencemari. Nah, kata mencemari ini bicara tubuh jasmani dan bicara rohani. Saudara, kalau kita mencemari, ini harta rohani kan? Saudara, jangan cemari tubuh kita, jangan cemari roh jiwa tubuh kita. Ketika kita mulai misalnya udah menjadi orang percaya, tapi kita datang lagi ke dukun, kita minta minum ini, minum A, B, C, D dan lain sebagainya dari dukun, itu kita mencemari rohani kita. Jangan. Itu Tuhan cemburu, Tuhan jijik, dan Tuhan gak suka, Tuhan marah. Ketika tubuh kita, Tuhan bilang bukankah Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua, bukankah tubuhmu adalah maksudnya persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dan janganlah, ayat yang kedua, menjadi serupa dengan dunia ini. Tubuh kita Tuhan mau dibawa ke Tuhan, kita ibadah, kita mendekat pada Tuhan, kudus. Kudus bukan cuma secara fisik, tapi rohani kita juga. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, bukan cuma fisik kita tetapi roh kita, jiwa kita. Jangan dicemari dengan roh perdukunan, roh perjinahan. Saya mau berkata, ada dosa yang lain itu dilakukan di luar tubuh. Tapi dosa perjinahan itu dilakukan di dalam tubuh. Sampai ke dalam roh. Itu mencemarkan. Dan itu tidak mudah ketika sampai rohani jiwa kita tercemar dengan roh-roh ini. Tuhan ingatkan kita harus menjaga kesucian. Kalau dosa-dosa yang lain kita lakukan itu di luar tubuh kita. Tapi yang namanya dosa perzinahan itu di dalam roh kita. Nah, itu yang harus kita dalam nama Tuhan Yesus kita putuskan, biar kita menjaga hidup kita steril, kudus, berkenan. Kata kudus artinya dipisahkan
dipisahkan, bersih, murni di hadapan Tuhan. Itu harta rohani. Tubuh kita, roh kita jaga hidup kita. Karena sekali lagi ada di catatan, saya pernah mungkin sentil dikit, hidup itu adalah anugerah. Hidup anugerah, titipan, kesempatan, persiapan. Kalau kita hidup hari ini anugerah Tuhan. Benar-benar anugerah. Karena apa? Kita nggak boleh sombong, kata Paulus. Harta yang kami punya ini, yang ada di dalam kami ini, hidup kami ini, rohani jasmani itu berasal dari Tuhan. Anugerah, ada banyak anugerah. Kita diselamatkan, anugerah. Tuhan kirimkan di tengah-tengah keluarga kita, pasangan, anak-anak, itu anugerah. Anugerah. Kita masih sekali lagi bernapas, itu anugerah. Dan apa yang ada kita punya hari ini semua titipan. Cuma dititip. Waktu kita menjalani hidup di dunia ini, Tuhan titipkan, titip ini. Apa yang Tuhan titipkan kita harus jaga, kita harus hargai. Karena itu titipan. Kesempatan. Orang yang menjaga anugerah Tuhan, hidup harta rohani ini. Hidup ini adalah kesempatan. Bolak-balik kita belajar. Tadi malam Ibu Gembala khotbah juga mengenai ini. Saudara, kesempatan. Kesempatan gak selalu ada. Cara iblis untuk membuat kita jauh dari dia rayu kita. Nanti aja ibadah, nanti aja bertobat, nanti aja kita berkorban, nanti aja kita lakukan yang baik, nanti aja. Menunda-nunda. Cara iblis untuk membuat kita tidak maju, selalu menunda-nunda kesempatan untuk kita dapat melakukan yang baik. Salah satu cara kita menjaga hidup rohani kita ialah persiapan. Ini sedikit dari yang Ibu Gembala sampaikan, persiapan untuk kekekalan. Kita yang hidup sudah di atas kepala 5 ini, tinggal hitung-hitung berapa lama lagi ya saya hidup. Saya berapa bulan lagi mau 55. Sudah setengah abad lebih ya. Hitung-hitung. Berapa waktu lagi Tuhan kasih saya hidup. Untuk saya menjalani hidup sampai hari ini. Semenjak dilahirkan orang tua, tumbuh, mulai belajar berjalan dan orang tua menyekolahkan. Kenapa orang tua menyekolahkan? Orang tua belajar kerja. Rajin bekerja. Wah, saya kalau nggak sekolah dulu kena cambuk Bapak Ibu. Kalau telat bangun, disiram air sama bapak saya. Benar. Sudah jam sekolah sudah mepet. Ya nggak langsung sih. Tapi diingatkan, kalau terlambat lagi terus ke sekolah sudah terlambat, nanti papa siram air bukan air panas ya, air dingin. Ya dipancarin gitu dulu, saya ingat, saya anak-anak. Tapi mereka mendisiplin supaya kami anak-anak punya masa depan. Tahu kerja. Dari kecil, saya dari kecil sudah diajarin kerja. Dari kecil saya cuci baju udah kelas 2 apa kelas 3 SD udah cuci baju sendiri. Masak. Harus bisa masak. Tapi itu sangat penting Bapak Ibu, supaya apa? Saya menyadari saya gak selalu sama orang tua, anak-anak kami juga gak selalu sama kita. Supaya ketika terpisah, ketika kamu dimanapun, ketika kamu punya ilmu, punya iman, punya daya juang,
kita nggak takut untuk menjalani hidup. Itu saya ingat bagaimana orang tua melatih. Kalau di daerah Sulawesi itu, kalau kami panen kelapa ya banyak. Jadi Bapak Ibu saya masih ada pohon kelapa banyak. Paling nggak ada 100 pohon itu ada ya. Tapi di sana kalau di sini dijual batangan ya lumayan. Kalau di sana paling 200.000 satu pohon. Padahal kelapanya sudah, daerah sana kan namanya nyiur melambai. Saudara, habis pulang sekolah kamu harus ambil karung ya. Kadang anak kecil ya disuruh pikul karung 15 karung goni ya yang tebel itu ya. Digulung. Habis makan pulang sekolah kamu harus bawa langsung ke ladang. Tapi waktu selesai panen penjualan dikasih berkat juga sih sama orang tua. Artinya gini, mungkin dari Bapak Ibu dari kecil orang tua mengajar sekolah, belajar yang pedagang, diajarin bagaimana cara berdagang. Supaya apa? Nanti ke depan dewasa mampu mandiri, bisa hidup mandiri. Ada orang yang memang di bidang ya banyak bidang lah, tergantung selera, hobi, cita-cita, kesenangan, passionnya orang. Beda-beda. Tetapi untuk menjalani hidup kita yang berapa lama Tuhan kasih, kita persiapkan gak? Nah apalagi sekali lagi saya sudah kepala 5 juga. Kita harus berpikir persiapan berapa lama lagi Tuhan saya diberi waktu sama Tuhan. Tapi ada satu tempat yang sebenarnya hidup sesungguhnya. Hidup di sorga nanti. Di sorga atau di neraka. Nah kemana nanti finish kita itu ditentukan dari sekarang. Ditentukan dari sekarang. Sorga atau neraka. Ayo. Hidup harus ada persiapan. Pelayanan aja ini main musik setengah jam, 35 menit. Ada persiapan gak Pak Doan? Iya. Yang lain jemaat gak tahu Pak Doan di rumah sudah mulai nada-nada ini. Wah ini harus pindah ke A, ke G, kayak gini-gini. Ada persiapan. Persiapannya apa? Pelayanan setengah jam, mereka latihan bisa 2 jam. Itu namanya persiapan. Lebih panjang persiapan ya daripada sudah main sesungguhnya. Saya berkhotbah Bapak Ibu setengah jam, 40 menit, 1 jam. Tapi saya persiapan doa itu, saya persiapan belajar itu kadang berhari-hari. Belajar, berdoa, merenungkan Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Jadi bukan cuma secara logika. Khotbah A, B, C, D, E, F, G. Tidak, persiapan itu lebih lama. Kadang seminggu. Ini jujur. Ketika saya belajar sampai malam udah belajar. Tidak ada yang rasanya Tuhan kasih di hati. Akhirnya saya berlutut, saya menangis. Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Ketika berlutut, datanglah iluminasi ini, penerangan oleh Roh Kudus. Datang inspirasi ini. Saudara, butuh persiapan. Persiapan untuk kekekalan juga kita harus siap. Itu harta rohani yang harus kita siapkan. Amin. Persiapan, puji Tuhan. Nah, yang kedua, menjaga iman kita. Apa yang harta rohani yang paling mahal ini? Iman. Saudara, Ibrani 12 ayat 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
Esau digambarkan ketika dia lapar, dia jual hak kesulungannya dengan semangkuk kacang merah. Hak kesulungan ini hak menerima warisan. Karena perut dia nggak apa-apa deh. Akhirnya dia kehilangan hak kesulungan. Ada cerita di Perjanjian Lama tentang Nabot. 1 Raja-Raja 21 ayat 3. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Nabot punya lahan, itu pemberian orang tua dan sudah diwasiatkan jangan dijual. Tetapi kemudian Raja Ahab tertarik, dia pengen beli dengan harga yang mahal. Dia mempertahankan, dia bilang saya gak akan menjual karena ini pesan dari orang tua, gak boleh dijual. Akhirnya Ahab difitnah dan Ahab dilempari, maksudnya Nabot difitnah oleh Isabel dan Nabot mati dilempari dengan batu. Tapi dia mempertahankan. Ini berbicara Bapak Ibu anugerah keselamatan, iman kita kepada Tuhan. Kacang merah ini artinya jangan tukar imanmu dengan harta, tahta ataupun cinta. Jangan jual imanmu dengan seberapa besar harga apapun yang terjadi. Tidak bisa dibanding dengan apapun. Tuhan berkata, apa artinya engkau memperoleh seisi dunia ini jikalau kita kehilangan nyawa karena iman kita luntur. Sekali lagi masuk kepada hidup anugerah, kesempatan, persiapan, dan titipan. Halo, bahwa keselamatan itu Alkitab menuliskan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Jelas Tuhan sudah berkata, akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku dari sorga datang ke dunia dan dia kembali ke sorga menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya, yang setia sampai akhir. Seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jangan jual mahkotamu dengan kacang merah, dengan sekali lagi apa yang sementara di dunia ini. Pertahankan imanmu, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus selamanya Yesus. Ketika engkau sekali lagi hidup ini kadang ada perjuangan. Seperti kesaksian dari Bapak Kris tadi. Itulah realita hidup. Ada perjuangan, ada pergumulan, ada tantangan, tetapi mari kita tetap mempertahankan iman kita, kesetiaan kita. Berapapun harganya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Karena kita lebih daripada pemenang. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar. Segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Dan Paulus tetap setia. Kalau Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, itu titipan Tuhan, harus tetap setia. Setia sama Tuhan, setia sama keluarga. Itu luar biasa. Kalau toh masih dalam saat-saat melewati padang gurun, tetap setia. Akan ada waktunya seperti pelangi yang akan
Di balik hujan, awan yang gelap ada pelangi yang indah bagi orang yang setia. Jaga imanmu. Yang ketiga, harta yang Tuhan titipkan adalah keluarga. Halo, kalau Tuhan kasih keluarga bagi kita, itu adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga. Saya sering berkhotbah, jangan kita lebih sibuk dengan hobi kita, terus kita tidak memperhatikan pasangan hidup kita, suami atau istri. Kita bisa tertawa, ada orang yang bisa tertawa, terbahak-bahak, bisa ngobrol dengan lepas. Tapi baru ngomong sama pasangan, cek kasar ya. Misalnya istri baru ngomong, "Pak, apa?" Ada enggak di sini ya? Jangan. Pada saat, misalnya kita bapak-bapak, saya kasih contoh diri saya ya. Kalau saya sakit, saya menderita, saya susah, saudara, bukan teman saya yang ada di luar pulau sana yang jaga. Bukan. Bukan saudara yang ada di jauh sana yang susah. Istri saya, dia yang setia merawat. Ketika saya sakit, dia juga meneteskan air mata. Orang yang Tuhan taruh di samping kita, pasangan hidup kita, itu kita harus jaga, kita harus hargai. Jangan berubah setia. Waktu soro-soronya berjuang dari nol, sama-sama, ketika diberkati mulai berubah setia. Enggak boleh. Anak Tuhan semakin diberkati semakin sayang keluarga. Amin. Harus. Kadang-kadang setelah salah satu tidak ada baru meneteskan air mata. Saya punya teman, waktu istrinya meninggal karena kena COVID. Ini pendeta Bapak Ibu. Dan kita ngomong video callan ya. Setelah beberapa minggu istrinya meninggal. Dia ngomong sambil nangis-nangis. Nangis dia. Makanya kalian, dia bilang, kalian yang masih Tuhan kasih pasangan harus dijaga baik-baik. Jaga, perhatikan. Ini teman baik, sambil nangis-nangis dia cerita. Karena ketika tidak ada baru dia merasa, waduh. Saya pernah bercerita dengan seorang yang diberkati, dia bilang tiap tahun. Waktu kami beli kain, dia cerita, begini Pak Pendeta, saya tiap tahun waktu istri saya masih ada, saya liburan ke luar negeri. Liburan ke tempat A, B, C, D. Tapi semenjak istri saya meninggal, saya di rumah saja. Tidak semangat lagi. Ternyata saudara, keluarga itu sangat berharga. Yang masih punya orang tua, hargai orang tuamu. Kadang ada orang tua tidak minta apa-apa. Memang rata-rata orang tua sih kalau bisa tidak minta apa-apa ke anak-anak. Tapi ketika anak-anak memberikan perhatian, apalagi kalau nggak sama-sama, ini yang kita dengar-dengar dari orang tua, sesama orang tua. Waduh, kalau ada anak yang misalnya masih kuliah atau masih sudah tinggal di luar kota, telepon aja, Ma, Papa baik-baik ya. Senang orang tua loh, senang. Ini fakta.
Tapi kadang-kadang ketika sudah sibuk, wis ndak ada hore-hore, ndak ada kabar-kabar. Kepikiran juga orang tua. Paling enggak kalau bisa dengar suara keluarga, wih rasa senang, berarti dia baik-baik. Keluarga, anak, titipan Tuhan, pasangan titipan Tuhan, orang tua titipan Tuhan. Puji Tuhan. Yang harus kita jaga. Kita lanjut yang terakhir, yang keempat. Poin yang keempat. Next. Menjaga kepercayaan dalam hidup. Atau integritas. Kepercayaan kalau kita bagi dua hal. Kepercayaan Tuhan dan kepercayaan dari sesama manusia. Saudara, kita dipercayakan karena kita punya kapasitas, kita punya kualitas, atau kita punya skill, kita punya kemampuan. Kalau Pak Doan dipercayakan sebagai koordinator musik, dia punya kapasitas, dia orang musik, dia punya kemampuan. Kalau Dede dipercayakan di tim media, dia punya kapasitas di bidang ini. Seperti Bapak Rihadi, dia punya kapasitas untuk soundman ini. Sebab tidak semua orang bisa. Kalau para worship leader ini dipercayakan mereka untuk bisa menyanyi memuji Tuhan. Karena ada talenta yang mereka punya. Sebab nyanyi ini gak semua orang. Ada banyak orang memang pintar di bidang lain. Tapi disuruh nyanyi ya fales. Ya apa nah memang gak bisa nyanyi. Itu ya. Nah karena punya kemampuan, punya skill. Dan masing-masing seperti irama orkestra, harmonisasi. Ketika ini dipadukan satu dengan yang lain, jadilah sebuah simfoni yang indah. Karena saling melengkapi. Karena punya kemampuan, punya kualitas. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini orang untuk hidup bukan cuma kejar sekolah aja, duduk di bangku sekolah. Tapi harus menambah kapasitas kita. Menambah skill kita. Kalau orang Bapak Ibu pedagang terus belajar cara dagang hari-hari ini. Kan banyak pergeseran. Kita tahu dulu orang kalau buat toko, buat rumah makan harus pinggir jalan. Kalau bisa mepet jalan. Tapi belakangan ini toko yang atau tempat usaha yang terlalu mepet jalan, nggak ada mobil parkir, motor parkir. Nah sekarang rata-rata orang punya kendaraan. Itu sebabnya kita lihat Alfa dan Indomaret, kalau mereka buka usaha mereka harus setannya mundur. Supaya orang yang di kendaraan bisa masuk parkir mobil. Kalau dulu orang usaha di pinggir jalan ini, harus biar orang lihat. Sekarang di dunia yang modern ini tidak membatasi orang mau usaha. Kita lihat sekarang kafe-kafe banyak di tengah sawah, di tengah hutan jati. Banyak yang nggak punya toko pinggir jalan tapi dia bisa jualan online. Itu kemajuan. Nah itu yang harus kita terus belajar. Nah orang yang paling kuat bertahan adalah orang yang mampu beradaptasi. Beradaptasi dengan zaman. Mengikuti terus. Nah Bapak Ibu punya kapasitas. Harus ditambah. Digali. Termasuk pelayanan di gereja ini. Kalau pelayanan cara kita asal-asalan seperti
mungkin tahun 70-an 60-an. Di mana gereja lain ada AC, orang ibadah dengan dingin, sejuk. Terus kita pakai kipas angin semua. Ada yang gak kuat, kena kipas angin masuk angin. Nah, ini banyak hal. Kita butuh kualitas, kapasitas. Tapi bagaimana kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan dan dari sesama? Kita juga harus punya kejujuran, integritas. Sebab Alkitab berkata, orang Amsal 28 ayat 20b, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Dapat dipercaya. Jadi ada kejujuran, ketulusan dan jujur. Ayo jaga kejujuran. Di hubungan suami istri harus saling menjaga kejujuran. Dilihat istri atau tidak dilihat istri, dilihat suami atau nggak dilihat suami. Ada mata Tuhan yang melihat setiap langkah kita. Jaga kejujuran. Jujur ini gandengannya dengan setia. Supaya Tuhan percayakan. Setia. Kenapa kita bisa mendapatkan kepercayaan? Karena ada tanggung jawab. Tanggung jawab, bertanggung jawab. Saya melihat pelayan-pelayan Tuhan di sini, saudara, bertanggung jawab. Saya mengenal ada seorang, ini hamba Tuhan, ini 3 menit lagi ya. Orang ini pinter sekali. Pinter. Kalau belajar, ini di Banten ya. Saya sangat kenal bapak ini tapi sudah almarhum. Di buku ruang belajarnya itu bukunya bahasa Inggris semua. Tebel-tebel, waduh memang orangnya pinter. Tapi ketika ada hamba Tuhan juga, ini saya bicara hamba Tuhan kan. Ketika diundang Natal atau acara-acara apa untuk pelayanan khotbah, ibadah jam 7, misalnya jam 5, sudah mulai 6:30 dia baru datang. Sampai pujiannya dipanjangin, mana yang khotbah nggak muncul-muncul. Ya 1-2 kali dipercayakan, akhirnya nggak dipercayakan lagi. Punya kemampuan tapi tidak punya tanggung jawab. Tuhan akan promosikan hidup kita ketika kita punya integritas, kepercayaan yang dari Tuhan ini, harta termasuk dalam hikmat, kapasitas yang Tuhan kasih itu Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan terus percayakan ketika kita bisa menjaga kesetiaan, kejujuran dan tanggung jawab. Puji Tuhan, pelayan-pelayan perjamuan kudus di sini tanggung jawab. Gak ada orang yang gak sibuk semua di sini. Saya salut, jempol. Pelayan-pelayan yang lain tanggung jawab. Coba yang disuruh mimpin pujian sudah diberi tanggung jawab, tapi kemudian tidak bertanggung jawab. Ya paling berikutnya akan dipertanyakan lagi. Coba Bapak Ibu diberikan tanggung jawab. Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu diberikan tanggung jawab. Apalagi di hal-hal yang sangat vital. Tetapi kemudian kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Tinggal tunggu waktu aja. Tapi kita bersyukur. Tuhan berkati kita, jaga hidupmu. Jaga kepercayaan Tuhan. Jaga harta-harta yang Tuhan beri bagi kita. Keluarga. Jaga kepercayaan. Bukan cuma harta benda yang kita kejar, kita jaga. Akan datang suatu waktu. Saya membaca, saya sudah menulis sebenarnya ayat-ayatnya ini. Emas dan perak tidak dapat menyelamatkan seseorang pada hari kemurkaan Tuhan. Itu harta, itu baik. Harta kita butuh uang, kita butuh fasilitas.
Tapi itu bukan nomor satu kalau di hadapan Tuhan. Tapi kesetiaan iman kita, tanggung jawab kita, keluarga kita, dan lain-lain itu Tuhan siapkan buat kita semua. Tetap setia, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Kalau Ku Cari Damai. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah gelap. Oh, bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat. Saya mengundang Ibu Rosi berdoa buat firman Tuhan. Dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Sama-sama bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.
Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang saat ini boleh kami dengar Tuhan. Untuk kami menjaga apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kami, terutama iman kami kepada Tuhan yang tidak pernah boleh kami lepaskan. Walaupun banyak rintangan, kami mau tetap sampai akhir hidup kami, iman kami tetap di dalam Tuhan. Kami mau mensyukuri Tuhan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup kami, keluarga, teman-teman yang baik semua Tuhan. Kami mau menjaga itu Tuhan, kesetiaan dalam keluarga kami juga Tuhan, rumah tangga kami, anak-anak orang tua. Kami belajar untuk mensyukuri Tuhan dan menggunakan kesempatan ini untuk kami terus bersama-sama melakukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tanamkan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan kuduskan tangan-tangan yang sudah memberi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.